sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepala sekolah SD, yang saya banggakan teman-teman CGP angkatan 9 yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat, syafaat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang SD ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun guna mengikuti acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Sholawat wa salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini izinkan saya sebagai pembawa acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, setelah itu doa dan nanti inti yang akan dibawakan oleh Bu Eka Titi. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan umur kitab suratul Fatihah dengan maksud apa yang menjadi hajat dan keinginan kita semua tercapai. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk selanjutnya sambutan kepala sekolah, kepada yang berkenan dimohon waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah Al-Abadu. Yang saya hormati calon guru penggerak, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Pertama, perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sini tempat dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kumpul kita bersama membawa kemajuan khususnya di sekolah kami, umumnya sekolah di Kecamatan Licin.
kedua kalinya salat serta salam semoga terlimpahkan kepada beliau semoga kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan kedatangan Bapak dan Ibu Guru selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya calon guru penggerak. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin suku, kumpul, logo kurang berkenan di hati para Bapak Ibu Guru. Saya atas nama Kepala Sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, yang ketiga, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan khususnya guru, calon guru penggerak kedepannya lebih baik lagi, lebih lebih maju lagi, khususnya umumnya adalah kita guru yang ada di Kecamatan Lejen, mobil khusus mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif modul 1.4 ini, khususnya SD kami membawa perubahan ke depan, dan saya pesan pada guru-guru yang belum tergabung di calon guru penggerak, mudah-mudahan di angkatan berikutnya khususnya di lembaga saya ada yang berminat, ada yang mau untuk mendaftar. Tanpa mendaftar kita tidak tergabung di calon guru penggerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih untuk sambutan kepala sekolah selanjutnya, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Zainul. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ala kulli shay'in al-Fatihah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya awwal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzul quwwatil matin, ya arhamar masakin, ya arhamar rahimin. Salatan tujibu biha jami'il akhwali wal afat, wa taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tu'inna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una bi yadika ahla darajat, wa tuballighuna biha min aqsal ghayat jami'il khairat برحمتك يا مرحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وآباءنا وأمهاتنا وأصحابنا ولإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات. يا رب يسر ولا تعسر بالمقتضى يا اللهم نور قلبنا، اللهم نور قلبنا، اللهم نور قلبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك المطير، سبحان ربك من كل منزل، سبحان من جل خجائن وبلغ ونور، سبحان من تعرض سنين كن فيكون، يا مفرج فارج فارج فرحمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Disampaikan terima kasih. Semoga saja lewat lantunan doa tadi acara pada pagi menjelang siang ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Mungkin itu saja.
susunan acara pada ini saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kepada Bu Eka Titik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ipul di sini selaku MC pada hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati CGP rekan saya dari Angkatan 9, Ibu Erdina Fitriani. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Pada hari ini, Banyuwangi 23 Oktober 2023. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Terima kasih untuk kesempatan kali ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua untuk kiranya bisa memenuhi undangan kami di acara pada pagi hari ini. Untuk acara pagi ini, saya itu sekarang itu sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9 ya. Nah, selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya didampingi oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Toto Rimanto, kemudian pengajar praktik Ibu Sani Rohimah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan ilmu yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 2 bulan ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, apa saja sih budaya positif itu? Dan budaya positif itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini itu kita akan mengetahui atau belajar tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Agenda pada pagi ini yaitu yang pertama tadi pembukaan sudah kita lalui bersama ya. Kemudian capaian khusus, pemahaman konsep dan praktik budaya positif, pengalaman dan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, capaian khususnya yaitu menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, di budaya positif ini ada konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Di antaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol menurut psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Lancer dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan Seuss Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di antaranya yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa,
dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bapak Ibu, di dalam modul disiplin positif ini terdapat teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser ya. Di antaranya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir benang-benangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, serta realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, pada disiplin positif ini itu terdapat sebuah teori ya. Di sini ada teori motivasi. Nah, teori motivasi ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, kedua ini ya, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan ini itu masuk ke dalam teori motivasi ekstrinsik atau teori motivasi yang timbul dari luar, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri itu mengarah pada nilai-nilai yang menunjukkan kebajikan universal. Nah, ketiga ini untuk menghargai nilai diri sendiri itu masuk ke dalam motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal ini kita akan nantinya bisa membentuk suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kemudian makna disiplin. Nah, makna disiplin di sini yaitu belajar kontrol dan berkontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru kita juga memiliki 5 posisi kontrol ya. Di situ 1 yaitu penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan yang 5 manajer. Nah, nanti kita akan membahasnya lebih dalam di sesi-sesi selanjutnya ya. Ini saya cuma menyampaikan dulu untuk garis besarnya. Kemudian di posisi manajer itu nanti kita akan merumuskan sebuah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi tersebut itu memiliki 3 tahapan ya. 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini nanti kita praktekkan ke dalam kasus yang kita hadapi di kelas kita masing-masing. Kemudian selain itu dari disiplin positif ini juga terdapat 5 kebutuhan dasar pada manusia. Nah, apa sih 5 kebutuhan dasar pada manusia itu? Salah satunya yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memulai acara selanjutnya ya, atau sesi-sesi selanjutnya, supaya suasana tidak kaku karena kita sudah kayaknya semakin siang semakin tergaloyo, kondisi tubuh semakin terkuras tenaganya ya. Bolehkah saya untuk membacakan pantun supaya bisa mencairkan suasananya? Oke ya. Bertemu teman yang lama tak suara, ternyata dia bergelar sarjana hukum.
Assalamualaikum kawanku semua. Semoga bibir selalu berhias senyum. Setelah itu, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dulu supaya otot-otot kita semakin rileks ya, tidak tegang. Nah, saya minta untuk berdiri, kita rileks sejenak untuk mengencangkan otot-otot kita yang sudah tegang dari kemarin-kemarin. Oke, ada yang tahu mungkin dengan lagu ini? Belum? Belum. Kalau tidak ada, bisa ditirukan ya. Tangannya ke depan. DJ dari mungkin ada yang mau menemani saya di depan. Mungkin ada yang sudah tahu dengan lagu ini. Monggo Mbak Kris. Monggo. Memberi contoh kepada Bapak Ibu yang di sini gerakannya. Hanya di depan. Ayo dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Semuanya. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa, ha-ha. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa, ha-ha. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bagaimana, sudah rileks kah ototnya sekarang? Alhamdulillah. Sekarang kalau sudah rileks, kita lanjut ke materi. Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus memiliki kontrol ya. Nah, apakah guru sebagai pengontrol bagi muridnya? Di situ ada sebuah pertanyaan pemantik. Apakah guru sebagai pengontrol bagi murid? Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus bisa menuntun murid untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, kemudian apakah mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita sebagai guru? Merupakan pekerjaan menantang apa tidak? Menantang. Coba Bapak Ibu, saya kepingin tahu jawabannya. Kenapa seorang guru itu menjadi seorang guru merupakan pekerjaan yang paling menantang untuk kita? Bisa memberikan jawaban Pak Ibu? Terima kasih. Menurut saya, profesi menjadi seorang guru itu mengapa saya katakan pekerjaan yang sangat menantang, karena setiap harinya kita akan dihadapkan dengan permasalahan anak-anak yang antara satu dengan yang lainnya ini berbeda tutur, berbeda watak, dan berbeda sifat. Oleh sebab itu, menyamakan satu persepsi di dalam dunia pendidikan untuk bermacam-macam karakter, sifat, dan watak ini merupakan pekerjaan yang sangat-sangat sulit dan harus ekstra sabar. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Ya, betul sekali ya.
Sebagai seorang guru merupakan pekerjaan yang sangat menantang. Kenapa? Anak-anak itu dari segala penjuru, ada yang dari keluarga yang ekonominya cukup, ada yang lebih ya. Kemudian juga ada yang broken home, ada yang selalu didampingi orang tua. Nah, ada anak yang selalu mendapat perhatian dari orang tua, ada anak yang penting kasih makan, kasih samu, kemudian berangkat sekolah. Nah, dari berbagai macam karakteristik tersebut, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menyelaraskan semuanya itu perbedaan-perbedaan tersebut menjadi sebuah murid yang bisa berprestasi, murid yang bisa menggali potensinya untuk bisa dikembangkan dan bisa memperbaiki untuk dirinya di masa yang akan datang. Nah, di sini terdapat disiplin positif. Nah, apa sih makna dari disiplin positif itu? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disiplina, yang artinya belajar. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian dari disiplin tadi, pengertian disiplin tadi, nah, apa tujuan dari disiplin positif? Nah, di situ ada sebuah tujuannya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian dari tujuan tadi di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, tidak setuju. Mungkin Bu Erli bisa memberikan jawaban kenapa hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya tidak, karena dengan kita memberikan hukuman kepada anak itu hanya sifatnya sesaat atau sementara. Misalnya pada saat anak-anak pagi tidak memakai sepatu, pakai sandal ke sekolah, dan kita suruh lari, misalnya putar, itu hanya sesaat itu, tidak akan mengena ke anak-anak. Jadi mungkin kedepannya jika kita memberikan hukuman itu yang dapat memberikan manfaat positif bagi anak itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erlin, ya betul sekali ya. Jadi hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak ya. Seperti jawaban yang disampaikan oleh Bu Erlin tadi, anak hanya jerahnya sesaat jika diberi hukuman, tidak bisa continue ya. Jadi cuma sesaat itu, kalau itu dikasih hukuman, misalnya suruh lari, ya, kalau itu saja, jadi menyepelekan gitu, itu hukuman. Sekarang kita menginjak ke pertanyaan pemantik kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju apa tidak? Setuju, setuju. Mungkin bisa memberikan jawabannya kenapa bisa setuju? Mungkin bisa Pak Inul, kenapa bisa setuju? Ya, terima kasih. Jadi apa yang sudah ditanyakan tadi, jadi saya sangat setuju
apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan? Yang jelas, setiap perbuatan apapun ada konsekuensinya, termasuk cara kita tadi dengan cara menghukum dengan cara yang positif, diantaranya yaitu apabila anak sudah melanggar suatu peraturan di sekolah, khususnya biasanya ini kelas rendah ya Bu ya, itu rata-rata yang lebih efektif dan bermanfaat diantaranya yaitu menghukum dengan cara anak disuruh untuk membaca. Manfaatnya yang jelas, dengan anak membaca akan menambah pengetahuan. Selain itu juga bagi yang anak kelas rendah, mengajari anak yang asalnya bacanya yang kurang mahir, akhirnya bermanfaat bagi anak itu sendiri, yaitu anak jadi pandai dalam membaca. Itu. Terus yang berhubungan dengan membersihkan halaman sekolah, manfaatnya diantaranya kita membiasakan pada anak didik kita, kalau seandainya ada sesuatu yang kotor di sekolah, otomatis anak akan sadar bahwasanya kebersihan itu adalah sangat penting. Dan nanti juga bisa, sebenarnya itu bukan merupakan suatu hukuman, tetapi itu merupakan akhirnya membuat kebiasaan yang baik itu. Kalau saya bukan merupakan hukuman itu, nanti akan dibawa anak tidak hanya di sekolah tapi di rumah dengan cara membantu orang tua, misalkan membersihkan rumah, membersihkan kotoran yang ada di rumah dan lain-lain. Jadi itu saya termasuk sangat setuju masalah itu. Terima kasih. Terima kasih, jawaban dari Pak Enol sangat luar biasa ya. Jadi misalnya kita memberikan hubungan pada anak yang kelas rendah dengan membaca itu sangat bermakna sekali untuk si anak. Apalagi kalau anak itu dalam membacanya mungkin masih kurang lancar ya. Jadi kita kalau memberikan hukuman itu yang bersifat bermakna gitu, oke Pak, bermakna terhadap anak itu sendiri. Dan untuk membersihkan halaman itu memang sangat bermakna juga, karena dengan anak kalau dibiasakan untuk misalnya membuang sampah dari awal, dari dini ya, dari kelas rendah, misalnya di kelas 1 sudah dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, membuang bungkus jajan pada tempatnya. Nah, anak kalau sudah terbiasa, apalagi di rumah juga terbiasa seperti itu, makin naik ya, naik kelas 4, kelas 5, nah itu sudah akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Nah, jadi sangat bermakna sekali. Oke, terima kasih Pak Inul untuk jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kita menginjak pada pertanyaan pemantik yang ketiga. Apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa iya, bisa tidak. Oke, Pak Komar bisa menjawab, bisa lihat-lihat, bisa tidak. Berarti Pak Komar juga bisa menjawab setuju, bisa tidak setuju. Bisa memberikan alasannya Pak Komar kenapa? Saya menjawab pertanyaan apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Jawab iya, karena anak-anak kalau diberi sesuatu hadiah, dia akan terpacu, termotivasi. Tetapi kalau kita mengingat dari kewajiban seorang pelajar apa kira-kira wajibnya pelajar itu? Belajar. Nah, dengan demikian tanpa ada embel-embel seharusnya kita memotivasi anak itu supaya belajar secara alami dan secara kewajibannya, memberi kewajibannya. Nah, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Komar, jawabannya luar biasa ya. Nah, betul sekali ya. Nah,
memberi penghargaan itu apa? Kalau diterus-teruskan mungkin ada dampak positifnya juga ada dampak negatifnya ya. Dampak positifnya anak semakin termotivasi untuk meningkatkan belajarnya sehingga nanti nilai yang dicapai itu maksimal gitu. Tapi dampak negatifnya begini, alah nanti kalau saya tidak dikasih hadiah saya tidak mau belajar, sudah capek-capek. Nah gitu misalnya seperti itu. Jadi itu merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemberian penghargaan ya, pemberian penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Terima kasih untuk Pak Komar. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini hukuman itu bersifat tidak terencana, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Nah, itu untuk yang hukuman. Kemudian untuk yang konsekuensi yaitu sudah terencana atau disepakati, itu merupakan konsekuensi ya. Kemudian bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, untuk restitusi itu yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Nah, di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama dan kita telaah sama-sama dari kasus ini. Nah, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, perbuatan Pak Seno ini kira-kira menurut Bapak Ibu masuk di dalam apa? Di dalam hukumankah, pemantaukah, atau apa? Termasuk hukuman. Iya, termasuk hukuman ya. Sebenarnya untuk yang seperti ini tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pak Seno supaya Iva itu lebih memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh Pak Seno? Kan tidak harus menyuruhnya ke depan kemudian sampai temannya menertawakan. Nah, itu juga dapat mengalami apa sih, Iva ini dapat mengalami Depresi. Nah, ya depresi atau dendam bisa Pak. Ya, dendam misalnya begini, Pak Seno itu saya kok dipermalukan. Awas ya nanti pulang sekolah sepedanya saya kemposi. Nah, misalnya seperti itu tidak boleh ya. Nah, sebagai seorang guru kita harus bisa apa ya Bapak Ibu, selo, ngerti selone hatine murid kita gitu ya. Jadi jangan apa sih menghindari hukuman yang tidak berdampak kepada anak gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya tentang pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu terdiri dari keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maaf, mungkin Pak Nas bisa duduk di depan. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas di sini? Karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Untuk keselamatan. Jadi bukan untuk takut pada polisi, gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi keyakinan kelas itu yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Nah, kita pakai helm, berarti kita harus melindungi diri kita dari kecelakaan, ya, dari menjaga kita supaya tetap selamat, gitu, oke. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, supaya apa? Nah, supaya kita bisa menjaga kesehatan kita, keselamatan kita, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu untuk apa? Kita harus datang tepat waktu untuk mendisiplinkan diri kita. Dengan mendisiplinkan diri kita, kita juga dapat menghargai orang lain. Misalnya begini, kita kalau tidak datang terlambat, orang yang lain sudah datang, kan kita menunggu. Beliau menunggu, kita membuat mereka menunggu. Akhirnya kan kita tidak menghargai, gitu. Jadi kalau kita datang disiplin tepat waktu, itu efeknya juga kita menghargai orang lain. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu kita juga mengenal nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, antara lain di situ beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, sudah tahu dengan lagu-lagu profil pelajar Pancasila apa sudah diterapkan di sekolah? Sudah. Ada yang tahu bagaimana lagunya untuk profil pelajar Pancasila? Sudah tahu? Bu Pipin mungkin? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Bisa. Kita sama-sama coba bernyanyi ya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini ada sebuah peraturan yang dibuat oleh sekolah. Misalnya di situ selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti itu keyakinan kelasnya masuk apa gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, apakah dari peraturan ini untuk keyakinan kelasnya? Kita lihat sama-sama. Nah, di situ sudah ada nih Bapak Ibu, sudah timbul di situ. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya yaitu di situ tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, berkomitmen menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan juga, untuk menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, bersabar ya. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, dan keselamatan dan keamanan itu untuk keyakinan kelas. Nah, selain itu sebagai seorang guru kita juga harus memiliki 5 posisi kontrol. Ini tadi sudah saya singgung sebelumnya ya, tapi kita perdalam di sesi ini. Nah, 5 posisi kontrol tersebut ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita kupas satu persatu. Dari penghukum ya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, penghukum di sini tuh biasanya menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, misalnya matanya sampai melotot, jari-jari sampai menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah, itu masuk ke dalam ranah penghukum ya. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Abi, misalnya seperti itu. Itu masuk ke dalam penghukum. Nah, hindari ya Bapak Ibu untuk kata-kata yang seperti itu. Nah, sudah tidak zamannya lagi ya. Itu untuk penghukum. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, kita juga harus memikirkan atau apa ya namanya, itu ya harus ada timbal baliknya kepada kita. Nah, bagaimana kira-kira perasaan murid tersebut? Nah, kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini perbuatan yang mengarah ke hal yang buruk. Jadi kita harus menghindari berbicara yang ranahnya ranah penghukum. Begitu ya Bapak Ibu. Belum dilanjutkan, saya ini ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Monggo Pak Komar. Terima kasih. Sebetulnya saya ini juga ada hal yang gimana bertentangan kalau menurut saya. Kalau menggunakan ini kurikulum Pancasila kita tidak boleh menghukum anak. Tetapi kalau menurut agama sendiri Islam, mungkin ada tabul agama mungkin bisa menyampaikan kalau di dalam Islam itu anak umur 9 tahun tidak mau sholat harus diambilkan penjalin kalau dulu di sebelah. Nah, kalau sekarang ini tidak boleh. Nah, ini yang saya harus mengikuti aturan yang mana? Saya seorang pendidik, tetapi juga saya mengerti hukum Islam. Nah, ini
Mungkin ada teman yang lain bisa menyampaikan. Terima kasih. Ya, kalau untuk ke agama mungkin faknya di sini ya, karena saya di sini kan berbicaranya yang mengarah kepada kurikulum kan begitu nih Bapak Ibu. Tapi kalau pertanyaan Pak Komarudin tadi yang ranahnya mengarah kepada agama, mungkin Bapak Nasruddin bisa menjelaskan kalau untuk yang ranahnya ke agama, menghukum anak itu hukumnya bagaimana? Monggo diterangkan di sini untuk Pak Komar, karena saya tidak faknya di situ gitu. Gimana? Terima kasih. Kalau hukuman yang terserah ke agama sifatnya tidak menghukum, tapi adalah mendidik kita kepada anak, ya bagaimana anak supaya tidak tersinggung, tidak menyimpan rasa dendam. Maka dari itu kalau orang agama sifatnya adalah mendidik ya. Bagaimana Pak Komar? Kalau ke anak itu secara agama katanya Pak Nas tadi itu lebih mengarah ke mendidik bukan menghukum. Iya. Tapi kan itu sama aja mendidik apa menghukum. Itu aja nih. Saya dulu sama kakek saya, dia itu memang fanatik. Saya tidak sholat, apalagi subuh. Dibangunkan sekali dua kali tidak mampu, dia pasti mengambil penjari dan siapkan. Nah itu sendiri dipelajari di agama memang betul. Anak umur 9 tahun tidak mau diajak sholat, silakan dipecut atau di apakah itu. Kalau menurut saya, menurut pendidikan saya di pondok. Nah ini sendiri saya juga bertolak belakang dengan kurikulum ini. Iya. Kurikulum yang terjadi sekarang gitu ya Pak. Ya kalau kita di pendidikan umum ya kita mengikuti pendidikan umumnya. Oke, ini saya saja ya Pak yang kalau menurut saya ya antara agama dengan kurikulum mungkin ada perbedaan, tapi begini Pak, bagaimana kita menyelaraskan antara kurikulum yang sekarang kita hadapi itu dengan agama gitu. Jadi kalau sekarang mungkin anak kalau dipecut pakai penjalin ya, mungkin ya anak akan berontak, bisa saja bapak yang dipukul kembali gitu. Nah, jadi kita sebagai guru di sini yang hubungannya dengan kurikulum ini ya gunakanlah hukuman yang istilahnya itu bisa membuat anak itu jerah dan bisa menimbulkan suatu keyakinan atau kesadaran dari anak tersebut itu untuk menjadi lebih baik gitu Pak menurut saya. Jadi kita harus bisa memberikan anak itu suatu pandangan gitu loh, bahwa yang dia lakukan itu salah. Bagaimana kita sebagai seorang orang tua itu memberikan anak itu salah, harusnya seperti ini. Jadi untuk yang menghukum dengan mukul, dengan mencubit itu sudah tidak ada lagi di era sekarang gitu Bapak Komar ya. Oke Pak Komar, nah, kita bisa lanjut untuk selanjutnya ya. Nah kemudian tadi kan sebagai penghukum, sekarang sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keriningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya nak? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, jadi apa coba? Nah, itu contoh-contoh kalimat yang menandakan pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Nah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan
sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan, akhirnya jadi pusing ya Bapak Ibu. Kemudian sekarang posisi ketiga yaitu guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Gitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu masuk ke dalam posisi guru sebagai teman. Nah, juga mempunyai dampak negatif. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, posisi selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya berupa apa? Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat pemantau. Nah, posisi kontrol yang mendekati sempurna tetapi murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, kemudian posisi yang kelima yaitu guru itu sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, di situ nada suaranya tulus, bahasanya tidak kaku dan mendekat ke murid. Ini adalah posisi kontrol yang paling sempurna sebagai seorang guru, yaitu berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang restitusi. Apa itu tentang restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi sebuah tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, 9 ciri-ciri dari restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada sebuah gambar segitiga restitusi. Nah, pada gambar segitiga restitusi itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, di situ ada sebuah kalimat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu masuk ke dalam kalimat yang menstabilkan identitas. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat untuk validasi tindakan yang salah itu misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu merupakan contoh kalimat yang masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga di dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh-contoh kalimat yang masuk ke dalam menanyakan suatu keyakinan di dalam segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, dari segitiga restitusi kita beranjak ke tindakan guru. Nah, yang masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi tadi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, di situ ada beberapa tindakan guru. Nah, kita lihat misalnya tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu masuk di dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu masuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya. Jadi kita merusak fasilitas teman atau barang teman, berarti konsekuensinya kita harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, masuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket ketika pelajaran PJOK Pak Inul. Mungkin Pak Inul ya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi karena saya sendiri sebagai guru PJOK, saya terus terang saja kurang sesuai dengan kalimat-kalimat tersebut, Bu. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, kita harus bisa membedakan antara hukuman dengan teman anak-anak didik kita melakukan pemanasan. Jadi itu sangat beda jauh. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita dari situ lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu rata-rata dimanapun kegiatan basket sebelumnya itu ada yang namanya pemanasan dan lain-lain, itu pasti ada larinya. Kalau tidak mau lari gimana? Kan seperti itu. Terus murid-murid di situ ada keterangannya push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kalau masalah push up dan lain-lain, di situ yang jelas kalau yang berhubungan saya sebagai guru olahraga, anak-anak
itu sudah biasa dengan latihan dan lain-lain. Kalau ini itu tidak diperbolehkan, misalkan olahraga, Indonesia ini di bidang olahraga itu mau maju gimana? Kan seperti itu. Serba repot ini. Kalau tanpa kerja keras dan lain-lain, anak-anak kita kalau hidupnya manja, apakah kita menjamin murid-murid kita ini jadi sukses? Yang jelas semua itu kita harus bisa membedakan. Jadi mana yang masuk hukuman, mana yang masuk rutinitas. Yang jelas kapan Indonesia bisa maju di bidang olahraga? Nah, maka dari itu kita harus membedakan. Jadi antara guru olahraga dengan guru kelas dan lain-lain, misalkan pemanasan lari di tempat, kan seperti itu. Untuk mencari bibit lain, termasuk lari dan lain-lain, yang jelas kita juga harus menyuruh anak. Tidak mungkin anak, nggak boleh lari, nggak usah lari. Kapan Indonesia punya atlet kalau seperti itu? Kan begitu maksudnya. Nah, jadi harus dibedakan terkecuali. Jadi antara guru, baiklah kalau memang guru di kelas, guru kelas sifatnya seperti itu, bagus, alhamdulillah termasuk. Tapi kalau untuk guru olahraga yang berhubungan dengan ini yang rutinitas, misalkan pemanasan, lari di lapangan dan lain-lain, itu bukan termasuk hukuman kalau menurut saya. Tapi itu merupakan rutinitas kegiatan, yaitu untuk mengolah fisik daripada anak tersebut. Manfaatnya dengan olahraga yang jelas daya tahan tubuh akan menjadi lebih kuat. Terima kasih. Ya. Nambah juga ya Bu, saya mulai tadi masih bertentangan, selalu bertentangan antara kurikulum merdeka ini. Contohnya hukuman ini apa khusus untuk SD, apa SMP, apa SMA. Nah, kalau hukuman ditiadakan, ada beberapa fakta yang saya tahu di SMP. Kenakalan anak itu sudah mulai tinggi. Nah, misalkan mencuri HP teman, kalau tidak ada hukuman, apa dikasih suara yang enak-enak, jangan disuruh lagi ya. Jangan, semua akan jadi pencuri tanpa ada kerja keras kalau menurut saya. Maka dari itu saya bertanya sekali, terus gimana mau mendisiplinkan anak dengan kata-kata seperti itu aja? Kalau saya sendiri tidak sabar. Mohon maaf. Mau jadi guru bisa Pakai tuson ya. Ya, terima kasih ya. Sebuah pendapat yang luar biasa sekali. Mungkin saya meluruskan di sini pertama dulu dari Pak Inul ya. Bahwa di sini tadi bukan khusus olahraga nih Pak Inul. Maksudnya begini, jika anak itu terlambat, nah, usahakan seperti Pak Inul misalnya guru olahraga, misalnya jam waktunya Pak Inul dia datang terlambat, usahakan itu ya jangan sampai menghukum, suruh pesan ya boleh, tapi kalau 100 kali mengejek mengenai Pak, kan seperti itu. Nah, maksudnya ini untuk yang terlambat tadi Pak, bukan untuk khusus mata pelajarannya Pak Inul khususnya di PJOK, bukan begitu ya Pak? Iya. Ya, mohon maaf mungkin tadi miskomunikasi ya Pak. Terima kasih. Kemudian untuk Pak Komar, bukan berarti kita ya harus ngalusi tok anak-anak, bukan ya. Memang sesekali kita juga harus memberikan istilahnya menakut-nakuti gitu ya. Tapi jangan berupa fisik gitu loh Pak. Nah, jangan yang berupa fisik. Nah, kan tadi sudah dijelaskan atau kita pelajari di slide sebelumnya bahwa hukuman itu gimana yang timbulnya tadi itu murni dari kesadaran anak tersebut gitu loh. Jadi tanpa harus kita misalnya mukul, tanpa harus kita suruh push up atau suruh lari, anak itu sudah timbul kesadaran dari dalam dirinya sendiri gitu. Bukan mau
Masa anak dilendai, kok film nih kapan pintere, kapan majunya seperti itu, bukan seperti itu, tapi caranya Pak ya. Di sini yang ditekankan adalah caranya kita mendekati anak ya, itu yang jadi pembicaraan kita pada hari ini ya. Jadi bukan anak disuruh diledai terus ya, bukan Pak. Sesekali anak memang harus ada sisi kerasnya, tapi sisi kerasnya itu yang mengarah kepada timbulnya kesadaran diri dari dalam diri anak. Itu Pak Komar ya. Kemudian selanjutnya itu ada tindakan guru tadi ya. Kemudian dari hal-hal yang kita pelajari hari ini ada beberapa ya otomatis yang berdampak pada diri kita. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa saja? Bu Lina tolong dibagikan atau sticky note-nya. Nah, kita mulai dari hal-hal apa yang kita pelajari hari ini. Tadi yang ditanyakan saya sebagai guru Bukan Pak Inul. Pak Inul tidak membaca slide yang di bawahnya ya. Sambil menulis hal-hal apa yang kita pelajari hari ini. Hal-hal apa yang kita pelajari hari ini, mungkin saya minta tolong operator untuk kita refresh sejenak ya. Ada sebuah video yang menarik dan menguras emosi kita sebagai seorang guru. Sambil menulis kita saksikan videonya. Ya, sama-sama ya. Ini juga apa ya? Sebuah refleksi. Di sini Pak, di sini nanti kita tempel di sini. Ya, di sini ya. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Hah? Jadi ibu dengar kan? Kenapa menjadi lambat? Saya mana? Saya di mana? Itu sudah bilang, itu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau satu nomor. Saya, ini kok. Apa ada yang saya? Hah? Ketiduran kau lagi? Nasib kau? Menunggu. Mentol kau pela, dia kelok. Gara-gara kau, kita semua itu tidak belajar. Mentol ini, tutup kan? Sudah. Dia lagi yang mental. Kayak lagi kok. Tapi ingat kau besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada kelas-kelasnya. Kemarin sudah jadi kali 3 kali terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana ya? Terlambat jadi kasusnya Naila yang terlambat. Berdiri kan? Sepanjang pelajaran minggu hari ini, saya berdiri terus di depan. Dek, terlambat dek. Ya, ini Kayla ada kunjung datang ya Bapak Ibu di hari ketiga. Guru dan murid dan teman-temannya sedang menunggu Kayla. Jam begini kayak ada datang. Kira-kira ada yang tahu kemana kayak mungkin hari ini tidak masuk ibu karena harus dikasih ke orang tuanya.
Ini di hari keempat, Kayla itu datang paling pagi. Biasanya kan terlambat, dia datang paling pagi. Masuk Kayla. Yang terlambat mau lagi. Kayla depan ya. Kenapa Bu? Berdiri Bu. Hari ini saya tidak terlambat pun dan nanti saya buku. Kok tidak masuk? Kok masuk? Sekarang jelaskan semua kepada kita semua di sini. Kenapa kok harus terlambat dan malam kemarin kok tidak masuk? Nah, itu teman-temannya sudah menyiapkan kertasnya Bu untuk lempar Kayla. Nah, ya. Ya kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Kadang-kadang saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku belum berjalan. Habis daftar ke rumah sakit sebelum ke sekolah. Yang kedua, kita mama ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suatu makanan mamaku bersih di sekolah. Hari ketiga kemarin, saya datang ke sekolah. Gimana Bapak Ibu ya? Emosi kita ya. Jadi kita sebagai seorang guru bukan seperti itu ya Bapak Ibu, langsung menjustis ya. Nah, tidak, kalau ada siswa kita terlambat ya, usahakanlah kita itu jangan sampai apa namanya, Mas Dikit bisa dilihat ya. Jangan sampai menjustis seperti itu ya. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu. Kenapa Kayla ini terlambat? Kita tanya baik-baik. Jangan langsung seolah memprovokasi temannya yang lain sampai seperti itu, sampai melempar dengan kertas, membuli ya. Itu tidak ada lagi seperti itu untuk kurikulum sekarang di Bapak Ibu ya. Bagaimana, ada yang menangis kah untuk videonya yang tadi? Ternyata sekali ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita tadi hal-hal apa yang kita pelajari hari ini sudah tertempel di papan di sini. Sekarang yang kedua, apa harapan kita ke depan? Sebagai seorang guru, tentunya kita mempunyai cita-cita untuk murid kita ke depan atau untuk sekolah kita ke depan. Mau kita jadikan seperti apa murid kita? Mau dijadikan seperti apa sekolah kita?
silakan ditulis. Mas Kikit sambil menulis bisa diputarkan yang di-download. Ini untuk praktek segitiga restitusi, tapi untuk kasus yang anak untuk yang sering mencontek. Waktunya. Ya, sambil menulis tentang harapan kita sebagai seorang guru ke depannya, ini ada sebuah video. Selain diputar di dalam. Nah, ini kasus yang saya lakukan ya, dengan menggunakan metode segitiga restitusi yang saya alami di kelas saya. Nah, Talita ini sering dicontek gitu loh, kerjaannya sering dicontek sama temannya yang bernama Arya. Jadi saya di situ karena saya dapat laporan dari ketua kelasnya bahwa dia katanya maki-maki si Arya. Nah, jadi saya mempraktekannya di sini dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Oh, marah. Anda ada mau usaha sendiri. Oke, wajar ya. Anda karena kamu kan sudah berusaha aja ya, sendiri, sudah mengerjakan tugas sendiri, tapi Anda itu tidak berusaha. Ibu sangat baik sekali dengan kamu yang tidak mengarah kepada kamu. Hal itu sampai kamu sekarang kita lakukan tindakan kamu marah sampai berat tidak, apakah sudah sesuai tidak sesuai. Kalau tidak sesuai menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu menghormati antar teman, saling menghormati antar teman, betul sekali. Saling menghormati antar teman itu menurut kamu penting tidak? Penting. Jika menurut kamu itu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu di lingkungan? Harus lebih apa? Sabar dan harus menahan dia betul sekali, harus bisa disabar dan bisa kalau kamu bersedia memperbaikinya sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Harus lebih sabar dan lebih lebih sana. Terus seandainya Anda itu nyontek lagi, apa yang sekali ya kamu sudah sudah bisa menemukan memperbaiki masalah yang sedang kamu alami. Terima kasih Talita, semangat, dan sekarang kamu boleh Itu tadi kegiatan segitiga restitusi, yaitu untuk tanggapan Talita yang sekarang. Jadi setelah kita lakukan segitiga restitusi terhadap kasus tersebut, untuk siswa juga kita menyuruh untuk memberikan tanggapannya tentang yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan menerapkan segitiga restitusi. mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekolah saya harus bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, itulah kasus ya yang saya alami di kelas, dan saya untuk
saya melakukan segitiga restitusi. Kalau tadi kita menuliskan harapan kita ke depan, sekarang untuk refleksinya Bapak Ibu, jadi ini di sini kan tadi yang tulisannya di sini kan. Nah, untuk yang refleksi saya minta untuk Bapak Ibu bersedia untuk memberikan refleksi pribadi terhadap saya tentang pelaksanaan diseminasi hari ini ya. Refleksinya untuk saya sendiri. Jadi kalau tadi berhubungan dengan harapan dan hal-hal yang baik yang telah kita pelajari, untuk yang ini sesi terakhir ini itu untuk refleksi pada diri saya sendiri. Mohon untuk menuliskannya Bapak Ibu. Silakan. Lihat tulisan ya. Nah, resume. Jadi selama saya memberikan proses diseminasi itu, apa yang mungkin bisa untuk saya jadikan perbaikan itu ke depannya Bapak Ibu. Jadi tolong kiranya untuk bisa menuliskan refleksi pribadi untuk diri saya. Berarti untuk diriku ini. Ya, untuk saya. Selama proses diseminasi pada hari ini Pak Imam. Sambil menulis di sini sudah ada semua ya hal-hal yang dipelajari di sini, yaitu tentang kedisiplinan, keyakinan kelas, belajar budaya positif dan segitiga restitusi. Kemudian untuk harapan ke depan ini sudah ada, ingin menerapkan budaya positif utamanya di kelas ya, bagus sekali. Kemudian membentuk pribadi yang bisa dicontoh oleh anak ya, betul sekali di sini. Luar biasa nih Bapak Ibu. Seorang guru di awal harus tahu karakter ya, betul. Kita sebagai guru harus tahu karakter anak didik kita masing-masing ya. Kemudian ada motivasi murid untuk belajar tanpa adanya embel-embel ya, betul sekali. Kemudian mempunyai siswa yang memiliki mempunyai ilmu yang bermanfaat ya, mempunyai siswa yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa yang luar biasa. Harapannya ke depan semoga kita bisa mewujudkan ya Bapak Ibu, kita dengan sama-sama melangkah untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Jika sudah selesai untuk refleksinya, bisa ditempel di papan ini. Terima kasih. Atau mungkin ada yang mau langsung memberikan refleksinya terhadap saya, bisa dibacakan di depan langsung. Monggo Bu Erlin, bisa dibacakan langsung refleksi kepada saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba memberikan refleksi kepada Ibu Eka. Untuk pemaparan materinya mulai dari awal sampai akhir sudah jelas, sudah cukup jelas ya. Tinggal bagaimana cara kita mengimplementasikan, khususnya di kelas kita terlebih dahulu. Kalau sudah kita bisa mengimplementasikan itu di kelas, setidaknya bisa berimbas ke kelas-kelas lain yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi sekolah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk refleksi yang disampaikan Bu Erlin tadi, sangat-sangat memotivasi saya ya. Insya Allah saya akan menerapkannya di kelas, karena yang terutama yang kita jamah, yang kita ambil tuh pasti ya di kelas dulu, kemudian nanti beranjak ke kelas-kelas berikutnya. Syukur alhamdulillah lagi kalau nanti bisa berimbas kepada sekolah yang terdekat dengan sekolah kita. Oke Bapak Ibu, dapat saya simpulkan dari refleksi ini dapat saya simpulkan yaitu pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu menjadi lebih peka dengan permasalahan murid, menjadi guru yang lebih sabar,
Kemudian murid menjadi lebih senang dan merasa diperhatikan sehingga tugas-tugasnya dapat dikumpulkan dengan tepat waktu. Nah, ini masuk ke dalam motivasi intrinsik tadi, motivasi yang timbul dari dalam diri murid. Nah, kemudian murid menjadi lebih bersemangat dan pembelajaran di kelas jadi menyenangkan, memicu anak untuk kreatif dan inovatif. Nah, Bapak Ibu, tiba saatnya kita sudah melaksanakan diseminasi pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Nonton TV sambil bernyanyi, makan melon di gunung ranti, niat hati hanya ingin berbagi. Jika ada salah kata, I am sorry. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengimplementasikannya di dalam kelas dan sekolah kita. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.